Bersiaplah untuk netral setelah mendengar informasi berikut ini. Bersiaplah menjadi biasa saja dan tidak ada ekspektasi apapun ketika calon yang dipilih menang atau calon yang dipilih tidak menang. Sebelumnya, coba Anda lihat foto berikut ini. Mereka berdua orang baik. Mereka berdua sedang berjuang untuk siapa? Pengendali negara ini. Oke, sekarang kita lanjut ke topiknya. Pertanyaan pertama, mungkinkah Anies ketika tidak mendapatkan posisi alias tidak menang dalam Pilpres akan bergabung ke presiden pemenang untuk menjadi Menko misalnya? Begitu juga sebaliknya, ketika Prabowo tidak menang, di mana Anies yang mendapatkan mandat, mungkinkah ditawari posisi Menko kepada Pak Prabowo, juga posisi menteri misalnya desa tertinggal kepada Gibran, yang akhirnya berdua bergabung bersatu membangun negara ini bersama 01? Bisakah hal itu terjadi? Kita lanjutkan. Apakah ketika 03 menang akan hanya mengelola negara ini sendirian atau mengajak 01 bergabung? Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau 03 tidak menang maka PDIP akan memilih gabung dengan pemerintah dalam parlemennya atau memilih oposisi? Baik, kita lanjutkan menjawab pertanyaan di awal, yang mana dapat dipastikan bahwa siapapun pemimpinnya yang menang atau yang dapat mandat untuk kelola negara Indonesia pasti akan melakukan konsolidasi. Yang artinya kita-kita yang saling hujat dan saling benci jadi basi karena mereka di atas pasti konsolidasi. Anda masih menyisakan residu kebencian dan itu sia-sia. Mau bukti? Kita bahas hasil survei oleh banyak lembaga survei yang kita rangkum sebagai berikut. Ini semua untuk menjawab pertanyaan mengapa mereka bergabung. Hal berikut ini bisa menjadi pertimbangan keputusan tersebut. Kita tahu ada hal penting di tahun 2024 ini, yaitu kekuatan parlemen, kekuatan DPR. Kita tahu kalau pejabat pemenang yang mendapatkan mandat jadi presiden berkuasa, partainya dan parlemennya juga dikuasai oleh mereka, maka perjalanan ke depan kebijakan bernegaranya akan lebih mudah dan lebih cepat dieksekusi. Maksudnya begini, dalam pemerintahan Pak Jokowi, parlemen di DPR isinya mayoritas 80%-an adalah partai pendukung pemerintah. Hanya PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Maka dalam menjalankan kebijakan Pak Jokowi kemarin menjadi mudah karena didukung parlemen. Sekarang kita melihat peta parlemen yang diperkirakan terjadi di Februari 2024 pasca Pilpres dan Pilkada dan Pemilu. Berandai-andai, kalau 01 yang menang dalam 2 putaran, maka 01 dan 03 tentunya harus bergabung. Di dalamnya ada PKS, Nasdem, PKB, PDIP yang akan mendapat suara di parlemen. Kita mohon maaf ya, P3 tidak lolos threshold, juga Hanura dan Perindo. Ini asumsi. Berapa angka perolehan mereka kira-kira? Diperkirakan sekitar 43%-an saja. Itu dari mana dilihatnya? Survei saat ini kita pakai dari berbagai acuan. Mereka sudah memprediksi PDIP sekitar 18%-an, PKS 9%-an, Nasdem 7%-an, PKB 9%-an. Suara total 43% di parlemen. Itu akan menyulitkan kebijakan pemerintahan 01 nantinya. Karena kalau pihak 02 jadi oposisi, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, tidak pernah mudah keputusan 01. Pemerintahannya akan berjalan karena bisa banyak ganjalan di DPR. Kalau kita asumsikan berikut ini, anggap P3 dapat 4% suara. Tetap 01 dan 03 belum juga mayoritas, baru 47%-an suara di DPR. Sekarang kita berandai-andai 02 yang menang. Berapa kursi parlemen didapat dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN sebagai partai lama dan partai utama di sana, ditambah PSI dan PBB. Kalau berdasar lembaga survei per saat ini bisa didapat Gerindra sekitar 18%-an, Golkar 12%-an, Demokrat 9%-an, PAN 7%, dan itu semua sekitar 46%-an. PBB dan PSI kita belum tahu, tapi anggap aja PSI bisa 4%-an. Namun tetap tidak mayoritas itu 02. Maka tahun 2024 perlu lagi lobby-lobby di parlemen, yang mana bisa diperkirakan kalau 02 menang maka P3 kalau lewat thresholdnya, Nasdem, PKS, PKB bisa merapat ke 02. Paling PDIP yang oposisi. Kalau sebaliknya 01 yang menang, maka Gerindra, Golkar, PAN bisa merapat ke 01. Nggak tahu juga kalau Partai Demokrat karena sudah melabel hal negatif ke Anies. Jadi, apapun itu kita rangkumkan sekarang. Jadi, pasti gabunglah kali ini. Lalu, kita dapat apa yang teriak-teriak saling hujat karena beda pilihan? Peace.